Jadi soal budget kan dibandingin ya antara umroh mandiri lebih murah apa enggak sih daripada umroh dengan travel. Sebenarnya sih tergantung gimana gaya traveling kita gitu. Ya karena pengen lebih fleksibel aja sih. Jadi kalau umroh mandiri itu kan berarti ngurus semuanya sendiri, terus apa-apanya sendiri. Jadi lebih fleksibel. Apalagi kan karena saya itu umroh bertiga, saya sendiri, istri, terus sama anak. Jadi karena bawa anaknya itu jadi pengen biar fleksibel lah, mau urus-urus apa-apanya gitu. Kalau proses itu sebenarnya cepat. Jadi pertama sebelum urus visa itu udah harus punya pertama bookingan hotel, terus bookingan transport, maksudnya tuh bookingan pesawat dari dari Indonesia sampai ke Tanah Suci. Nah itu udah harus punya tuh bookingannya yang sudah terconfirm gitu. Terus juga ada beberapa tambahan, misalnya di provider visanya itu biasanya minta bookingan transport di sana, misalnya jemput dari bandara ke hotel, nah itu dia butuh tuh satu kali itu gitu. Nah abis itu baru kita apply visa gitu. Itu juga prosesnya lewat travel dan itu prosesnya sebenarnya cepat sih gitu, paling 2-3 hari itu udah selesai. Pertama terasa lebih privat ya. Jadi benar-benar semuanya urus sendiri, antri bagasi sendiri. Kalau sama travel kan saya pernah juga ikut umroh bersama travel. Bagasi udah pasti dibawain sama petugas kan, gitu dikumpulin. Nah kalau ini ya nunggu koper sendiri. Akhirnya kita bawa koper itu ke transport sendiri, gitu. Jaga anak juga sendiri, gitu. Jadi semuanya diurus sendiri. Biasanya nanti pas udah datang juga ada pemeriksaan dari petugas nusuk di Arab Saudi. Jadi petugas nusuk itu mengecek jamaah umroh yang belum punya transport gitu. Jadi dia memastikan kalau semua jemaah umroh yang datang di bandara itu udah punya kejelasan. Jadi sampai terus udah tahu akan nginap di mana, ada yang jemput siapa gitu. Jadi biasanya ada pemeriksaan di situ gitu. Tapi karena saya udah ada driver yang menunggu di bandara, jadi nggak ada masalah. Mungkin ini bagian dari persiapan sebelum umroh sih. Jadi sebelum umroh emang harus mempersiapkan diri dulu. Namanya juga mandiri, otomatis berarti di sana nggak ada yang mandu kan. Jadi makanya kita mempersiapkan dulu diri kita, belajar dulu tuh tata cara umroh, apa sih doa-doa sunnah yang diajarkan gitu. Nanti pas di sana ngapain. Saya sih ngeluangin satu waktu ya, ada beberapa waktu lah gitu. Kita nonton YouTube bareng-bareng tutorial umroh gitu, sekeluarga, biar ngerti gitu. Karena sebenarnya kan kalau pelajaran umroh, apalagi kalau misalnya lulusan sekolah Islam pasti ada diajarin lah ya tata cara umroh, pernah manasik umroh gitu. Nah tapi kalau misalnya belum dapat ilmunya itu ya bisa juga cari di YouTube atau ikut kajian aja sih di mana gitu, nanti belajar gitu. Tapi kalau di YouTube banyak gitu tata cara umroh itu segala macam. Baca buku kalau enggak gitu. Kalau aplikasi digital yang penting untuk di-download tuh ada beberapa. Nah, salah satunya pertama tentunya YouTube ya, karena YouTube itu penting buat kita belajar cara umroh, tata cara umroh, terus ilmu-ilmu yang perlu pas kita nanti ke Saudi itu banyak tuh konten-konten YouTube yang ngejelasin tentang itu. Terus download juga aplikasi Nusuk. Nah, Nusuk itu berguna kalau misalnya satu, kita mau daftar slot untuk kunjungan ke Raudhah. Jadi itu daftarnya lewat Nusuk. Kita H-7 sebelum kita mau ke Raudhahnya, kita udah bisa daftar tuh. Jadi kita minta slot, terus nanti konfirmasi ulang di Nusuk itu. Gitu. Nanti kita bisa pilih tuh mau datang jam berapa, hari apa. Terus untuk slot laki-laki dan slot perempuan tapi beda ya gitu. Nanti biar diatur sendirilah gitu.
Nusuk. Oh, nusuk juga di situ ada jadwal sholat. Nah, jadi lumayan enak tuh karena kan kita nggak tahu tuh jadwal azan jam berapa, jadwal azan jam berbeda sama di Indonesia kan. Nah, itu di situ ada situ. Jadi nggak perlu ke aplikasi lain. Tuh nusuk. Terus selanjutnya aplikasi yang sering saya pakai itu Careem. Careem itu kurang lebih seperti aplikasi taksi online di Indonesia lah gitu. Jadi kalau misalnya mau kemana gitu, mau jalan-jalan kemana, bisa tuh order pakai Careem gitu. Nanti tinggal bayarnya pakai cash atau kartu kredit bisa gitu. Ya tinggal pilih aja mau bayar pakai cash atau kartu kredit. Careem. Terus aplikasi lain tentunya buat pemesanan hotel dan tiket pesawat ya paling. Jadi pakai aplikasi yang terpercaya lah gitu. Aplikasi online travel agent yang terpercaya. Pakai yang terpercaya ya supaya nggak nanti ada masalah lah gitu nanti di sananya. Itu aja sih kalau yang platform digital. Oh ya, sama satu lagi di Republika tuh ada buku panduan umroh mandiri tuh. Nah, di situ informasinya lengkap. Jadi ada tata cara umroh, terus cara mengajukan visa dan segala macam itu ada buku panduan itu udah cukup lengkap. Itu juga ada daftar tempat-tempat yang bersejarah yang layak dikunjungi lah gitu. Kalau misalnya ada waktu di sana tuh ada beberapa tempat. Nah, kalau ada waktu luang bisa tuh jalan-jalan sendiri aja ke situ. Jadi soal budget kan dibandingin ya antara umroh mandiri lebih mahal atau enggak sih? Lebih murah apa enggak sih daripada umroh dengan travel? Sebenarnya sih tergantung gimana gaya traveling kita gitu. Jadi kalau kita travelingnya mewah, ya pasti mahal juga gitu ujung-ujungnya. Kalau misalnya kita bisa hemat, ya bisa ditekan juga cost-nya. Cost-cost yang paling besar itu kan biaya-biaya paling besar itu pasti dari pesawatnya. Kalau pakai maskapai yang full service pasti lebih mahal. Tapi kalau misalnya nanti kita dapat tiket promo, bisa jadi lebih murah. Kisaran itu kalau misal full service tuh mungkin di sekitar 13, 14-an juta, 15 juta ya. Itu kalau full dan tanpa promo. Tapi kalau promo itu harga bisa di bawah 8 juta malah gitu. Jadi untuk pulang pergi ya, pesawat pulang pergi. Itu pesawat. Terus juga hotel. Hotel kalau udah di sekitaran Nabawi atau di sekitaran Masjidil Haram, itu pasti harganya 2 juta lebih per malam. Nah, kalau mau agak murah berarti harus agak lebih ke belakang lagi gitu. Itu ngakalin budget secara hotel. Kalau mau ngakalin lagi, nah bisa juga dari makanannya. Jadi misalnya bawa makanan dari Indonesia yang udah kemasan ini ya, yang rapet ya. Jadi bukan yang terlalu becek gitu. Nanti takutnya ada masalah juga di bea cukai di Arab Saudinya. Jadi emang udah kemasan rapi, jadi yang udah nggak ada masalah lah kalau kita bawa ke Saudi. Bawa rice cooker, masak nasi. Kan kita biasanya orang Indonesia tuh makan nasi, masak nasi di sana gitu. Terus jadi banyakin masak lah kalau misalnya mau ngurangin budget makanan gitu. Karena kan pasti makan itu tadi yang saya udah bilang, biasanya kita makan belanja di luar gitu, karena nggak disediain sama catering gitu. Nah, tips untuk yang mau nyobain umroh mandiri, pertama harus sering baca-baca dan lihat-lihat pengalaman orang yang udah umroh mandiri, atau ngelihat pengalaman orang yang pernah perjalanan wisata ke luar negeri lainnya gitu. Karena sebenarnya kurang lebih sama aja sih umroh mandiri itu dengan kita perjalanan wisata ke luar negeri, ke negara lain gitu. Nah, itu kurang lebih mirip aja gitu. Cuman nanti biasanya kan kalau kita perjalanan ke luar negeri berarti ya berapa kosakata di negara itu harus kita pelajarin lah. Untungnya kalau ke Arab Saudi kan assalamualaikum pasti kepake. Terus mungkin ada beberapa kosakata misalnya bikam itu berapa gitu-gitu nanya. Tapi kalau misalnya yang di sekitaran daerah umroh dan haji itu biasanya orang-orang udah ngerti bahasa Indonesia sih. Jadi secara bahasa insya Allah lebih aman gitu. Udah sih kurang lebih tuh sebenarnya mempersiapkan dirinya lebih banyak, sama ya persiapannya adalah ngelihat itu ke pelajaran dari pengalaman orang-orang yang udah pernah wisata ke luar negeri lainnya gitu. Apa aja sih yang kendala yang dirasain.